pada tahun 2008, Ririn sama keenam familinya, jadi sekitar 7 orang memutuskan untuk liburan, mereka mau camping mendaki di pegunungan Salak. Nah, awal mereka berangkat aja, emang diiringi dengan suasana yang mengerikan gitu, angin kencang, suara hewan-hewan yang menyeramkan itu terdengar sepanjang hari mereka berangkat. Kejadian anehnya muncul ketika mereka camping di hari kedua, guys, dimana si Ririn ini tiba-tiba menangis histeris dan teman-temannya datang nanya, kamu tuh kenapa kok nangis? Ririn ngomong, bantuin aku dong nyari mantel bapakku, karena mantel bapakku ini hilang, karena adalah mantel kesayangan dari bapakku, dan aku bawa ini camping aja nggak izin, takutnya nanti kalau mantelnya hilang dia marah. Dan jadi Ririn beserta 6 temannya tadi memutuskan untuk mencari mantel itu sepanjang malam. Tapi tentu tuh akhirnya mereka capek kan, masuk ke band masing-masing dan pergi tidur. Tapi temannya Ririn sih namanya Arya ini nggak pergi tidur, guys. Dia dapat tugas untuk jaga malam lah, jadi dia tuh keliling di sekitaran camping itu. Pas malam harinya tiba menjelang pagi, dia ngelihat si mantelnya Ririn ini terbang-terbang dari satu pohon ke pohon yang lain. Pada waktu itu si Arya ini nggak ngomong, dia diem aja. Nah pas pagi harinya Ririn bangun terus izin mau pipis gitu kan. Ririn kaget karena mantel yang tadinya hilang tiba-tiba ada di tempat di mana si Ririn ini lagi pipis, guys. Dan di momen inilah kejadian seram itu terjadi. Malam hari ketika ini rencananya mereka ini nyalain api unggun dan nyanyi bareng-bareng gitu, sambil mengitari api unggun tersebut. Dan tiba-tiba si Ririn ini menjerit, guys. Teman-temannya semua yang ada di luar masuk kan tuh ke dalam campnya Ririn, tanya kenapa kamu menangis. Dan tiba-tiba saja temennya semua dibuat terkejut karena sudah melihat Ririn menjadi poci. Temannya namanya Mita dia sampai pingsan karena ngeliat si Ririn pada saat itu wujudnya udah berubah jadi poci dan sangat menyeramkan. Ririn yang terus menangis ini sambil terbang, guys, pindah dari satu pohon ke pohon yang lain. Dan teman-temannya yang lain ini ikut ngejar tapi nggak dapet, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk turun dan meminta bantuan sambil menelpon ayahnya Ririn. Dia cerita bapaknya Ririn ini dihubungi dan akhirnya bapaknya datang sambil membawa ustadz dan juga orang pihak, guys. Ririn tuh dicari sama teman-temannya juga selama 7 hari 7 malam, tapi tidak semudah itu karena Ririn ini tak tahu keberadaannya di mana. Hari 7 tiba-tiba Ririn ini ketemu, dia nangis sambil terbang-terbang dari satu atap ke atap yang lainnya di rumahnya warga. Dan pada saat itu orang pintar, ustadz juga berusaha untuk menangkap Ririn tapi susah, guys. Dan akhirnya Ririn ini ketangkap menjelang subuh baru ketangkep. Tapi masalahnya dia nggak sampai di situ aja, guys. Ternyata Ririn ini ketika ditangkap, mantel yang ada di tubuhnya itu nggak bisa dilepaskan begitu aja. Kadang-kadang Ririn nampak wujudnya seperti manusia, karena Ririn ini jadi poci. Orang-orang tidak bisa tahu ustadz ini sudah melakukan segala macam cara. Akhirnya mantelnya itu pun bisa lepas dari tubuh Ririn, guys. Dan pada saat itu si Arya, temannya Ririn, ini tuh melihatnya si Ririn dalam wujud sudah tidak berbusana. Pada saat itu bapaknya kesal kan, terus mantelnya itu dibakar. Tapi ketika mantelnya dibakar, Ririn itu justru kesakitan, sewujud tubuhnya merasakan panas. Nyata, guys, usut demi usut, bapaknya si Ririn ini orang yang kaya raya banget, pokoknya kaya banget. Dan bapaknya adalah pengusaha batu bara, guys. Tapi bapaknya ini sikut pesugihan. Dan mantel yang dipakai sama si Ririn ini adalah mantel yang bisa digunakan bapaknya kalau mau ritual itu. Jadi setan-setan itu nempelnya di mantel si bapaknya ini. Sengaja bilang mantelnya dipakai sama si Ririn. Dan jadilah si Ririn poci. Tapi setelah kejadian itu, Ririn ini dilarikan ke rumah sakit karena akibat kesakitannya katanya seluruh tubuhnya itu terbakar gitu ya. Sekarang gimana keadaan si Ririn setelah kejadian 2008 lalu? Sampai sekarang gak ada yang tahu gimana kabarnya si Ririn.